Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa bersyukur dalam menjalani hari ini. Kami kembali akan menyampaikan review saham hari ini, namun didahului atau berlakunya pernyataan kami berikut. Yang pertama adalah pernyataan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Demikian, materi video ini hanya memberikan informasi dan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Karena kami tidak memiliki saham yang disebutkan di dalam video ini. Tidak tertutup kemungkinan setelah video ini dipublish dan atau setelah hari ini, kami bisa saja memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian, disclaimer on. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Demikian pernyataan kami. Selanjutnya kita akan lihat saham yang akan kita review. Yang pertama profilnya ya. Kali ini kami menyampaikan review saham untuk saham yang selama ini atau sering dianggap sebagai saham repo, saham yang digadaikan ya untuk mendapatkan uang oleh pemegang sahamnya. Oke, kita akan lihat eh, sahamnya adalah PT Buana Lintas Lautan Tbk dengan kode BULL atau kita baca saja BUL. Demikian profil singkatnya. BUL adalah perusahaan kapal tanker minyak dan gas terkemuka di Indonesia yang didirikan pada 12 Mei 2005 untuk memenuhi kebutuhan jasa transportasi minyak, gas, dan kimia domestik kelas dunia. BUL memulai dengan berbagai tanker minyak dan gas yang dirancang dan didedikasikan untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak serta produk gas seperti LPG. Ya, jadi BUL ini ya bisnisnya adalah perusahaan kapal tanker minyak dan gas ya terkemuka di Indonesia ya. Eh, di mana alamat BUL ini ada di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C6 Kapling 12A, kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950 ya. Oke, di sini ya kita bisa lihat apa namanya profil daripada BUL. Selanjutnya kita akan lihat statistik kunci, tetapi kami hanya mengambilkan laba bersih kuartalnya ya, atau kuartal terakhir ya. Oke, di sini akan kami lihat laba bersih untuk kuartal-kuartal di tahun 2023 dan 2022 ya, atau 2 tahun terakhirnya ya. Kuartal pertama ya, laba bersihnya ada di 129 miliar di 2023, sedangkan di 2022 justru rugi ya, 222 miliar. Kemudian untuk kuartal 2 2023 untung 125 miliar, sementara di kuartal 2 2022 rugi 11 miliar. Dan kuartal ketiga di 2023 untung 126 miliar ya. Dan di kuartal ketiga 2022 juga untung 296 miliar. Jika disetahunkan maka proyeksi laba bersih untuk 2023 adalah 506 miliar. Sementara untuk di 2022 rugi sebesar 686 miliar. Adapun walau kalau kita lihat TTM atau 12 trailing months ya laba bersih di 2023 minus ya, tetapi itu karena ada rugi di kuartal keempat 2022 karena yang diambil adalah 12 bulan terakhir ya. Jadi kami menggunakan di sini adalah yang disetahunkan 506 miliar ya dibandingkan dengan kerugian di 2022 sebesar rugi 686 miliar. Oke, selanjutnya kita akan lihat perbandingannya.
Di sini kami akan menggunakan beberapa indikator fundamental saja, ya, tidak semuanya. Di sini bull ini dibandingkan dengan SIP, Raja dan Bond. Oke, kita lihat current PE ratio yang disetahunkan, ya. Bull di sini paling murah ya, 3,4, ya, dibandingkan industrinya yang 8,9, 2, dan sektornya 8,87. Dan emiten-emiten lain di sini bull yang paling murah ya, 3,4. Walaupun current PE ratio-nya 12 bulan terakhir itu minus ya, karena ada rugi di kuartal 4 di 2022, atau memang tahun 2022 itu rugi ya. Oke, selanjutnya kita lihat current price to book value. Bull juga mencatat yang paling murah di sini, 0,8 kali ya dibanding nilai bukunya. Harganya dibanding nilai bukunya adalah 0,8 kali ya. Sedangkan industri dan sektornya juga tinggi ya, 1,74 dan 2,28 ya. Kemudian kita lihat net profit margin untuk kuartal terakhir. Di sini juga Bull lebih tinggi ya. Net profit marginnya sebesar 20,27% ya. 20,27%. Jadi lebih tinggi ya, atau jauh lebih tinggi dibanding industri dan sektornya ya. Oke, kemudian ya kita akan lihat ya ininya ya, cash from operation-nya. Bull di sini mampu menghasilkan kas dari operasional saja sebesar 243 miliar ya. Jadi artinya secara fundamental Bull ini membaik ya, dan membaiknya juga signifikan ya. Oke, sekarang kita akan melihat apa namanya PI standar deviasi band-nya ya. Oke, kalau dilihat dari PI standar deviasi band ya, posisi PI Bull ini masih di antara atau di bawah dari min 1 PI standar deviasinya ya, di bawah min 1 standar deviasi bandnya. Sementara PI rata-ratanya ya menurut PI standar deviasi band ada di 8,26 ya. Jadi artinya Bull ini masih di bawah nilai intrinsiknya. Sementara posisi dari laba bersihnya di tahun terakhir ya, atau di 2023 menghasilkan laba bersih ya dibandingkan dengan di 2022 ya. Oke, itu secara fundamentalnya. Sekarang kita lihat secara teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan linear regresi ya, dan juga commodity channel index ya. Kalau kita perhatikan ya dengan kanal regresinya, Bull ini sudah ada di bawah ya, sudah ada di bawah garis bawah dari kanal regresinya ya. Jadi kanal regresi ini kami miripkan atau kami bayangkan sebagai pipa ya, di mana candle ini seperti bola kasti ya. Jadi ketika dia memantul dan sampai di bawah dari garis bawah kanal regresinya, kalau kita lihat ke belakang ya, dia akan mantul ke atas ya, berbalik ke atas. Begitu juga jika dia tembus di atas garis atas dari kanal regresinya, dia akan berusaha eh, kembali ke bawah ya, atau kembali turun ya. Jadi di sini kami lihat berpotensi secara teknikal ya untuk bull itu naik ya, atau up ya. Dan ini juga didukung atau confirm ya dengan CCI-nya ya. CCI-nya sudah masuki area oversold ya. Tetapi kita lihat sudah berbalik ya arahnya, berbalik arah dan berusaha masuk ke area netral ya. Jadi justru kami melihat di sini peluangnya ya, peluangnya untuk mengambil posisi ya, posisi beli ya, karena juga dengan Fibonacci retracement kami lihat bahwa
Bull ini masih di atas garis Fibo 50% ataupun di harga 115 ya. 115. Artinya selama bull ini di atas 115 ya dapat dilakukan pembelian ataupun akumulasi pembelian ya, di mana titik 115 ini atau garis 115 ini menjadi support kuatnya ya. Jika harganya tembus di bawah 115, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian bagi aplikasi manajemen resiko ya. Adapun target harga yang diharapkan ya bisa di garis Fibo 38,2 yang harganya 128 ataupun garis Fibo 23,6 di 144 ya. Jadi tinggal dihitung risk reward-nya ya. Belinya di atas harga 115, stop loss jika harga tembus di bawah 115 ya. Taking profit ya atau target harga dapat diharapkan di harga 128 sampai dengan 144. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang sudah menonton, berikan like ataupun subscribe dan juga berbagi kepada yang lain mungkin. Terima kasih. Mohon tetap dukung kami juga bagi yang baru menonton ataupun yang bisa disarankan kepada teman-temannya untuk dapat ditonton, juga dapat di like ataupun subscribe agar dapat mendapatkan notif untuk video-video berikutnya jika kami publish ya, dan juga tentunya dapat dibagikan kepada yang lain karena ini hal yang positif ya jika dibagikan ya, memberikan literasi edukasi ya bagi masyarakat pasar modal terutama mereka yang melakukan transaksi sebagai investor ya. Oke, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.